Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Jihan. Siang, Panasan. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Panasan gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Semangat Bu ya hari ini ya. Semangat, harus tetap semangat. Semangat, alhamdulillah. Di sini tujuan yang pertama itu kita langsung memulai untuk percakapan agenda yang akan kita bahas bersama-sama. Agenda percakapannya itu permasalahannya masih banyak siswa Ini, yang masih belum banyak lancar siswa baca yang belum tulisnya lancar Bu. baca tulis gitu, betul Panosan. Jadi makin kesini tuh tiap tahun makin tinggi persentasenya yang belum bisa lancar baca tulisnya. Jadi wali kelas dan guru mapel pun kesulitan gitu untuk menghadapi murid-murid yang seperti ini gitu. Kira-kira berapa persen Bu di setiap kelas itu? Mungkin dari 27 ya ada 5, ada 6 gitu. Ada Di yang setiap kelas benar-benar itu Bu? dan iya, Berarti ada setiap ini ada terus ya Bu ya? Setiap tahun itu ya? ada. Nah situasi sekarang itu seperti apa sih Bu? Maksudnya di setiap kelas yang ada kesulitan seperti itu? Nah, situasi yang sekarang itu masih banyak siswa kelas 1, kelas sampai kelas 2 pun itu benar-benar ada yang masih kayak sama sekali nggak tahu apa namanya huruf gitu. Jadi kita yang di kelas 2 tuh susah banget gitu. Maksudnya ini gimana sih anaknya biar biar bisa apa namanya baca tulis gitu. Karena kan harusnya itu di kelas 1 ya, Pak, gitu. Iya. Jadi yang kelas 2 itu apa namanya langsung ya udah gitu aja maksudnya belajar gitu mungkin kalau kalau apa namanya kalau belum lancar pun kayak ya udah dilancarin lagi bukan dari nol banget gitu dan bahkan ada kelas 4 atau kelas 4 dan kelas 5 ada satu dua anak yang masih belum lancar baca tulisnya gitu Pak. Oh seperti itu ya Bu. Maksudnya ya jadi tetap ya kita juga punya catatan penting di setiap kelas dari kelas 1, kelas 2, 4, 5 itu masih ada juga yang kesulitan dalam baca tulisnya. Terus apa sih Bu yang mempengaruhi hal itu? Karena kesulitan belajarnya itu nggak kedeteksi sama orang tuanya dan juga gurunya yang sebelumnya mungkin waktu TK atau waktu kelas satunya gitu. Jadi apa namanya mungkin dianggapnya ah ya udah nanti bisa tapi ternyata anak ini tuh memiliki kesulitan belajar gitu. Terus kebanyakan rata-rata tuh anak yang belum bisa lancar baca tulis itu orang tuanya dua-duanya kerja. Jadi apa namanya kurang Kontrolnya dukungan juga ya dan Bu ya? iya kurang pendampingan dari orang tua buat Oh, iya. si anak ini lancar baca tulisnya gitu, belajar baca tulisnya di rumah gitu. Jadi orang tua itu kayak menyerahkan ke sekolah ya, sekolah bertanggung jawab Betul, ya. betul. Apalagi kan ini di swasta kan udah bayar mahal. Jadi ya udahlah gitu. Anak anak aku harus bisa gitu. Iya ya, jadi pihak sekolah juga agak kesulitan juga ya kalau hanya sebelah Mm-mm, seperti itu. betul. Apa sih yang mempengaruhi hal itu Bu maksudnya? Tadi kan sudah mempengaruhi kan dari orang tua ya. Mm-mm, Situasi yang mm-mm. diinginkan itu seperti apa ya Bu? Maksudnya buat ke depannya. Yang diinginkan sih yang kelas 1 ini tuntas baca tulisnya. Jadi kelas 2 itu udah tinggal apa namanya? Ya udah tinggal benar-benar bacanya gitu, latihan baca yang benar-benar memahami bacaan gitu, bukan sekedar baca ini Budi tapi dia nggak ngerti itu apa bacaannya gitu. Jadi
Mungkin kalau memang tidak tuntas di kelas 1, itu maksimal di kelas 2-nya untuk melancarkan, bukan yang benar-benar masih nol banget gitu, apa namanya, abjadnya kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar harus ekstra ya, Bu. Mhm. Apa yang bisa membuat itu terwujud? Kalau dari sekolah mungkin menyediakan jam khusus sepulang sekolah buat, melatih anak-anak itu buat, apa namanya, buat latihan baca tulis ya, Pak, ya. Itu sih. Terus, bisa juga tambahan di rumah, jadi tergantung, orang tuanya atau anaknya itu sendiri. Soalnya kan kalau di sini, anaknya kan pulangnya kan udah siang ya, udah jam 12, jam setengah satu gitu. Takutnya dia, udah kecapean malah nggak fokus gitu, atau, bisa aja di rumah gitu, orang tuanya yang, apa namanya, menyewa jasa untuk, anaknya latihan baca tulis di rumah gitu, kalau emang anaknya nggak mau di sekolah sama gurunya gitu. Ya berarti benar ya, harus benar-benar kita punya planning ke depannya untuk menyikapi permasalahan-permasalahan itu. Betul. Terus ada nggak sih Bu gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Gagasan yang saya ada sih baru itu sih Pak, apa yang tadi guru itu harus menyediakan jam khusus sepulang sekolah buat anak-anak yang belum lancar baca tulis, dan ini tuh harus dikoordinasikan ke kepala sekolah gitu, boleh atau enggak gitu kan, ini emang demi demi kebaikan anak-anak kan gitu, karena kita menghamba pada Oke. murid gitu. Tapi sejauh ini kepala sekolah gimana responnya Bu? Kalau ini kan memang belum ada yang ini ya, belum ada yang menaikkan ke kepala sekolah, jadi belum tahu nih responnya seperti apa gitu. Karena kan memang, apa namanya, belum semuanya juga nih, apa namanya, setuju atau enggak, dengan apa namanya, kegiatan atau program ini gitu. Mudah-mudahan sih kepala sekolah mendukung ya Bu Iya, programnya. mudah-mudahan. Mhm. Karena yang wali kelas 2 tuh udah pada ngejerit semua. Harus ada dukungan, benar-benar dukungan dari kepala sekolah itu harus Iya, penting. iya. Apa sih yang perlu dipersiapkan selain yang tadi Ibu udah disebutkan? Yang harus disiapkan pasti waktu ya, Pak, karena waktu kita itu harusnya kan, harusnya istirahat ya, malah ini, harus ngelatih, baca tulis anak, kita harus, ikhlas ridho untuk, Iya. kebaikan anak-anak gitu kan. Terus, buku berlatih membaca kayak buku Bacalah, kan itu buku Bacalah ada yang 1, 2, 3, atau buku-buku yang latihan membaca yang lainnya lah kalau bukan buku Bacalah gitu. Terus sama ruangan sih Pak, mungkin kalau ruangan bisa di kelas masing-masing kali ya, cuma kan pasti ada izinnya dulu gitu ke kepala sekolah. Itu sih yang harus disiapin sama kita sebagai guru. Iya benar Bu. Terus apa sih yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan Bu? Kerjasama dan komitmen antara guru sama orang tuanya. Guru, orang tua, murid. Kadang-kadang guru sama orang tuanya udah oke, ya udah, ibu anak ini habis sekolah gitu misalnya ya. Tapi anaknya ngambek gitu. Jadi harus harus ada apa namanya? Harus ada kerjasama dan komitmen antara guru, orang tua dan juga murid. Di rumah udah diwanti-wanti nih sama orang tuanya, nanti nanti baru habis itu baru pulang kayak gitu. Gitu sih Pak, harus ada kerjasama dan komitmen antara tiga Betul ya itu. Bu. Jadi gimana kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua yang masa bodoh itu semua program akan sia-sia. Tuh. Kriteria apa sih yang Ibu inginkan dari setiap prosesnya? Yang saya inginkan itu siswa. Jadi semua murid kelas 1 itu bisa baca tulis maksimal
pas kenaikan kelas tuh dia udah bisa gitu. Ya mudah-mudahan lancar. Kemudian nih Bu, apa sih yang bisa dilakukan setelah sesi ini? Yang bisa dilakukan setelah sesi ini, apa namanya, menyaring kembali, mendata kembali anak-anak yang memang masih butuh bantuan baca tulisnya, lalu menjadwalkan jam tambahan baca tulis karena kalau banyak itu malah misalnya satu hari ada 5 anak itu kayak nggak maksimal juga gitu belajar tambahannya. Jadi harus kita yang manage anak-anaknya itu mungkin satu hari itu 2 atau 3 anak gitu. Jadi biar maksimal ke anak-anaknya Betul. gitu. Itu sih Ya. mendata kembali terus buat jadwal. Kemudian kapan dan siapa yang perlu dihubungin Bu? Kalau kapan secepatnya yang siapa yang perlu dihubungi pastinya setelah mendata itu kita koordinasi dulu ke kepala sekolah karena kita ada kebutuhan seperti ini di kelas 1 misalnya ada kelas 1 tuh ada 6 rombel. Jadi Banyak ya, mungkin luar setiap biasa. iya jadi satu apa namanya, satu kelas misalnya ada 3 atau ada 5 terus dikali 6 aja kan lumayan ya, Pak, ya, gitu. Jadi Iya, itu kan kebutuhan kebutuhan kita dan, apa ya, servis kita gitu, pelayanan kita ke, orang tua dan murid gitu. Jadi, harus yang maksimal gitu. Kalau sudah, eee, kepala sekolah oke, baru kita, menghubungi orang tua, apa namanya, minta keridoannya untuk kebaikan anaknya agar mengikuti jam tambahan di sekolah gitu. ya, betul Bu. Kemudian siapa yang perlu dimintai dukungan Bu? Yang perlu dimintai dukungan pasti kepala sekolah dan juga apa namanya orang tuanya gitu. Jadi mudah-mudahan ya programnya lancar ya Bu, maksudnya Iya, setiap tahapan mulainya, alurnya seperti itu yang udah Ibu jelaskan. Dan siswa juga bisa menjadikan siswa yang belum bisa baca secepatnya dengan program. amin amin. Nah, dari yang tadi sudah kita mulai percakapan, coba Ibu merefleksikan apa sih yang bisa disimpulkan dari kegiatan percakapan kita hari ini? Kita harus sebagai guru ya, harus memberikan usaha yang maksimal dan motivasi yang kuat kepada siswa untuk semangat. Kalau di saya ya, di ini di problem saya ini semangat untuk bisa baca tulis gitu karena dengan baca tulis ini yang modal awal mereka buat kedepannya gitu. Kalau mereka nggak bisa baca, nggak bisa tulis, akan susah gitu ke depannya. Ya, betul Bu. Refleksi yang berikut ini Ibu nih, apa sih yang menjadi insight buat Ibu? Selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa untuk melancarkan baca tulisnya. Jadi kan ada anak, buat apa sih aku pulang telat, harus apa namanya, harus belajar dulu gitu. Nah ini kita harus ngasih tahu ke anak-anak karena baca tulis ini adalah modal mereka buat belajar ke depannya karena kan mereka baru kelas 1, kelas 2 nih. Belum ke kelas 3 yang bacaannya yang udah mulai panjang-panjang, yang udah mulai kompleks gitu. Betul sekali Bu. Jadi luar biasa sekali ya percakapan kita hari ini. Semoga solusinya bisa cepat ketemu dan selesai juga Amin. permasalahan tersebut agar perjalanan menuju dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya setiap tingkatan dia sudah bisa mahir baca tulisnya. Amin amin. Terima kasih Pak Nosan. Sama-sama Bu Jihan.
Oke, assalamualaikum Pak Nosan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Nosan hari ini? Sehat? Hari ini alhamdulillah sehat, luar biasa sekali semangat untuk terus ikut kegiatan. Masya Allah, bahagia ya Pak, senang ya Pak hari ini. Bahagia walaupun kerjaan banyak. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang apa nih Pak? Tentang minat Agenda baca. kita hari ini. Wah, minat bacanya kenapa Pak? Anak-anak. Ya, saya kan di kelas 3 nih Bu. Kelas Mm-mm. 3 itu ya banyak yang ya yang minat baca itu masih kurang dari yang baik. Ada yang Mm-mm. kadang-kadang kalau kita suruh baca tuh anak-anak baca sebentar satu kalimat terus udah selesai. Dia yang penting sudah menggugurkan kewajibannya cuman baca. Tapi dia tuh kalau nggak disuruh tuh nggak mau baca. Gitu. Berarti kita akan membahas minat bacanya anak-anak ya Pak ya, meningkatkan Iya, minat bacanya anak-anak. Oke, berarti tadi ada beberapa siswa yang masih kurang minat bacanya. Nah ini betul. mereka itu tapi bisa baca kan Pak? Udah bisa baca, udah lancar bacanya gitu. Lancar sih sudah Bu, cuman ada satu dua anak sih yang masih mengeja tapi sudah lumayan sih. Untuk kategori membaca sih dia sudah bisa. Itu faktor apa ya Pak bisa apa namanya kurang minat baca gitu? Kalau kita kan dulu kalau disuruh baca buku apa aja kita baca gitu ya Pak ya. Kalau sekarang tuh Iya. apa ya Pak faktor-faktor yang Kalau sekarang sih anak-anak mempengaruhi gitu? kebanyakan karena di rumah itu ya pengaruhnya ya gadget juga ya gawai yang selalu menjadikan nomor satu dia di rumah maupun kadang-kadang dia pergi kemana pun pasti gawai itu selalu dibawa. Beda dengan pelajaran. Betul. Kalau kita suruh baca di sekolah, ya anak-anak itu cuman mungkin bacanya ada sebagian tuh yang hanya membaca cuma di sekolah aja, di rumah tuh tidak, hanya sebagian. Dan sebagian lagi sih saya lihat karena kan kita tetap melihat kan maksudnya situasi dia setiap dia di kelas kayak gimana, kita cek kamu di rumah baca nggak, terus kamu tadi pagi baca nggak, tetap kita mengingatkan. Kalau nulis Pak atau Pak hari kita Iya Bu, untuk jadwal membaca, jadwal membaca itu saya tekanin setiap hari Bu sebelum mulai pelajaran. Jadi setiap sebelum mulai pelajaran kita oke. absen itu, jadi kita coba kamu baca misalnya judul bukunya seperti ini, kalimat. Oke. Eh, Lalu situasi yang diinginkan Bapak itu seperti apa dari anak? Situasinya masih ada siswa yang minatnya kurang. Nah dari situ saya melihat, terus saya mengecek juga siapa saja yang minat bacanya kurang, maka saya terus kasih buku bacaan di baik di jam pelajaran atau di luar jam pelajaran.
Oke, baik. Masih ada beberapa yang kurang ya Pak ya, anak-anak Iya, betul. minat bacanya. Yang diinginkan Bapak itu seperti apa Pak nantinya? Yang saya inginkan ya anak-anak tuh membaca itu tidak harus disuruh, membaca itu menjadi ya sebuah kesukaan gitu Bu, kesukaan anak-anak untuk membaca. Seperti itu. Iya, jadi membaca itu menjadi kebiasaan bukan keterpaksaan gitu ya Pak ya. Ya, betul Bu. Yang Bapak ingin Yang saya inginkan siswa itu uh, siswa itu meningkat minat bacanya, baik yang awalnya belum untuk minat, dia jadi minat banget, terus yang sudah minat baca terus dipertahankan untuk minat bacanya. Halo Bu Jihan, suaranya nggak kedengar. untuk meningkatkan minat baca siswa Bapak, apa saja atau langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan? Membiasakan itu yang pertama itu membiasakan ya baca di awal pelajaran dan terus memberikan buku bacaan kepada siswa agar saya selalu menyediakan buku bacaan itu di kelas agar siswa itu terbiasa walaupun tidak disuruh. Saya ingin siswa itu bisa terbiasa membaca. Oke, baik. Gagasan apa Pak? Ada gagasan nggak untuk itu? Saya dari minat itu saya ingin membentuk kelompok kelompok baca di setiap muridnya. Misalnya kan ada kelompok buat belajar dan itu juga kita gabungkan dengan kelompok membaca. Jadi ada kategorinya gini Bu, kayak tentang kebutuhan siswa KSE itu dia siswa itu misalnya ada yang belum bacanya belum maksimal nih dia minatnya, saya isi dengan siswa yang membacanya atau yang minatnya lebih baik. Jadi biar dia termotivasi seperti itu. Wah, keren. Saya udah dapat gambarannya nih kayak gimana. Tinggal eksekusi aja ini Pak Nosan. Iya. Nah, yang harus disiapkan untuk gagasan itu apa Pak? Yang pasti buku bacaan ya, karena kan kalau ada buku bacaan pasti siswa juga akan tertarik juga nih dari lihat Yang gambarnya. variatif gitu ya Pak ya? Iya betul. Dilihat dari pertama kan anak itu anak apa ya anak kelas 3 SD dia pasti melihat dari gambarnya dulu, dari posternya dulu. Oh ini Bener, bener, gambarnya ini. bener. Jadi anak itu bisa menjadi itu bisa menumbuhkan minat anak tersebut. Terus memberikan waktu yang tepat juga. Kan kadang-kadang kita saya memberikan gini, anak-anak kamu membaca di luar di jam pelajaran, terus ada juga saya libatkan membaca di jam pelajaran itu membaca buku pelajaran yang materi atau pelajaran bidang studi. Oke. Apa yang bisa memastikan kelompok belajar ini atau program ini berjalan? Yang pasti kita bentuk keyakinan kelas ya yang disepakati Oh iya, bersama-sama betul, betul. antara siswa, antara guru juga. Misalnya kamu baca ya setiap hari itu di kelas
minimal kamu baca 2 lembar atau berapa lembar kita keyakinan. Tapi yang udah saya jalannya itu minimal kamu baca 10 menit dalam setiap harinya seperti itu. Benar-benar. Oke. Eh, kriteria yang diinginkan Bapak apa, Pak? Kriteria yang saya inginkan pastinya siswa itu mampu memiliki minat baca yang maksimal ya Bu, bukan untuk paksaan saja, tapi benar dari diri dia sendiri untuk minat Iya, baca tersebut. dari dalam hatinya gitu ya, karena ingin tahu Betul. gitu tentang ilmunya. Baik. Jadi apa yang akan Bapak lakukan setelah sesi eh, ngobrol-ngobrol santai kita ini? Saya terus berupaya meningkatkan minat baca dan selalu memberikan motivasi kepada semua siswa tentang pentingnya membaca, dan saya juga akan terus berkolaborasi dengan orang tua siswa, dengan pihak sekolah agar bisa menunjang kesediaan untuk program baca yang saya kembangkan di dalam kelas. Baik. Lalu kapan dan siapa yang perlu dihubungi untuk program ini, Pak? Setiap hari Bu, dari pagi sampai bahkan selama kalau bisa pun saya jam istirahat pun anak-anak sambil jajan atau sambil makan ya, sambil dia baca buku. Jadi kegiatan itu dibarengin dengan yang membaca. Jadi ada pojok baca juga yang nanti Iya, akan betul. jadi anak-anak sambil jajan atau sambil makan dia bisa sambil baca seperti itu. Oke, siap. Jadi sambil santai pun nggak ada halangan untuk mereka membaca gitu ya, Pak ya? Betul Bu. Biar santai, biar rileks sambil baca. Lalu bagaimana Pak Nosan memastikan program ini tetap berjalan? Saya terus berkomitmen pada diri saya sendiri selaku penanggung jawab kelas, selaku guru kelas, dan saya terus berkoordinasi dengan pihak sekolah, dengan orang tua agar memastikan perkembangan-perkembangan minat untuk saya sudah menjalankan program membaca di kelas, dan saya juga menyampaikan kepada orang tua untuk selalu memberikan ruang untuk anak agar di rumah itu bisa Hmm, membaca seperti betul, itu. betul. Betul, lagi-lagi orang tua ya Pak ya, berperan Dan juga gitu apa untuk kita apa libatkan namanya selalu. meningkatkan minat baca anak ini ya. Lalu siapa yang Bapak butuhkan untuk mendukung program ini? Pastinya dari orang tua, pihak sekolah, kepala sekolah, dan rekan-rekan guru di sekolah saya agar dari kita memotivasi siswa, kita juga dapat motivasi juga dari pihak sekolah agar tetap terus istiqomah, terus komitmen. Menjalankan ya. Menjalankan program ini karena emang nggak Iya, mudah ya Pak untuk apa betul Bu. namanya untuk komitmen dan istiqomah itu. Kalau mulai mah gampang gitu ya. Iya, Tapi menjalankan kalau terus menerus. komitmen, iya itu yang susah kalau nggak ada dukungan kanan kirinya kita jadi ah ya udah deh gitu. Anak udah bisa baca, apalagi anak udah bisa baca, ya udah kita lewat, berarti itu juga Iya, salah. betul betul Pak. Nah dari ngobrol-ngobrol kita tadi sampai sekarang ini apa yang bisa Pak Nosan simpulkan tentang meningkatkan minat baca murid? Ya, dari awal kita mulai tetap saya itu tetap ingin selalu memberikan pelayanan yang baik kepada siswa, memberikan fasilitas membaca kepada siswa agar siswa itu selalu termotivasi baik dari guru kelasnya, dari diri dia pribadi, dan untuk selalu rajin membaca dengan dukungan dari semua pihak, dari semua teman di kelasnya, agar Betul sama-sama betul. kami memperbaiki seperti itu. Iya. Baik, lalu yang terakhir nih Pak, apa yang menjadi insight Pak Nosan dari percakapan kita hari ini? Saya terus memberikan dukungan yang baik, motivasi yang baik kepada siswa.
siswa juga memberikan motivasi yang baik juga kepada sesama temannya, karena dari guru Betul. aja tidak cukup, dari teman-temannya perlu banget, jadi saling memotivasi. Jadi kan kadang-kadang anak itu mungkin dari temennya lebih masuk atau dari gurunya agak masuknya lewatnya lebih lambat kayak gitu. Jadi dukungan dari teman sangat berpengaruh juga. Terus bersama dengan orang tua itu sangat berpengaruh sekali terhadap apa yang sudah dicapai oleh anak-anak tersebut dan pentingnya dalam membaca itu fungsinya seperti apa, membaca minatnya agar selalu minat membaca itu menjadikan sebuah program atau sebuah yang keyakinan yang selalu diingat anak-anak dalam dimanapun dia berada. Oke, siap. Semoga anak-anak Panosan, ya khususnya di kelas Panosan ya, meningkat minat bacanya bukan hanya karena Amin, ya Allah. keterpaksaan, tapi karena kebiasaan dan keingintahuannya mereka gitu ya Panosan. Terima kasih Panosan, Ya, saya juga dapat insight yang luar biasa nih dari Panosan. Semoga anak-anak Indonesia akan lebih cemerlang lagi ke depannya. amin terus. Amin. Terima kasih Pak Nosan. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Zihan. Waalaikumsalam.